Halo Sobat Kanal, selamat datang di episode pertama series Farmakologi Mudah dan Praktis bersama saya, Dwi Aris. Pernah minum obat? Pernah nggak kepikir, kenapa obat yang ini diminum, yang ini disuntikkan? Kemudian ada yang diminum 1 kali sehari, ada yang 2-3 kali sehari. Apa sih yang mendasari hal ini? Hari ini kita akan mempelajari hal-hal yang mendasari hal tersebut. Kita akan belajar tentang farmakokinetika. Farmakokinetika adalah ilmu yang mempelajari apa yang terjadi pada obat setelah dia masuk ke dalam tubuh. Gampangnya, farmakokinetika ini adalah perjalanan obat dari masuk ke dalam tubuh sampai dia dibuang. Dalam farmakokinetika, ada 4 tahapan. Tahap yang pertama adalah absorpsi. Tahap kedua adalah distribusi. Yang ketiga, metabolisme. Dan yang keempat adalah ekskresi. Baik, kita akan mulai dari fase absorpsi. Pada fase ini, obat akan diserap dari tempat di mana dia diberikan. Jika obat diminum, maka absorpsinya terjadi di saluran pencernaan. Jika obat disuntikkan seperti vaksin, maka dia akan diserap di tempat dia disuntikkan. Semakin banyak pembuluh darah di tempat obat itu diberikan, maka penyerapan akan terjadi lebih cepat. Jika kita lihat di kurva konsentrasi versus waktu, seiring dengan bertambahnya waktu, maka konsentrasi obat akan semakin naik. Kita berharap agar konsentrasi ini bisa naik sampai mencapai konsentrasi yang dibutuhkan untuk obat bisa bekerja. Ingin skip absorpsi? Bisa. Kita bisa memberikan obat langsung ke intravena atau intraarteri. Pada pemberian ini, absorpsi tidak terjadi, sehingga obat langsung masuk ke dalam darah dan segera memberikan efek. Selanjutnya adalah fase distribusi. Pada fase distribusi, obat akan berada dalam 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah bentuk bebas, dan yang kedua adalah bentuk terikat dengan protein. Keduanya mempunyai sifat yang berbeda. Bentuk bebas seperti namanya, dia akan bebas untuk pergi kemana-mana, bebas berikatan dengan reseptor, dan memberikan efek. Sedangkan yang terikat dengan protein plasma, sesuai juga dengan namanya. Dia terikat sehingga tidak bisa memberikan efek dan tidak bisa pergi selain ikatannya dengan protein. Nah, implikasi klinisnya adalah ketika ada pasien yang kadar protein dalam plasmanya itu rendah. Pada kondisi ini, maka obat akan lebih banyak berada dalam bentuk bebas. Dosis normal yang seharusnya tidak menghasilkan konsentrasi obat bebas yang tinggi pada pasien tersebut bisa menghasilkan konsentrasi obat yang bebas dalam jumlah yang banyak di dalam aliran darah. Kita perlu memikirkan untuk menyesuaikan dosis pada kondisi seperti ini supaya konsentrasi obat bebasnya tidak mencapai efek toksik. Pada fase ini, obat akan diinaktivasi oleh enzim-enzim di hati. Enzim yang utama adalah enzim sitokrom P450 atau CYP. Enzim ini selain menginaktivasi juga bisa menyebabkan aktivasi dari obat. Jika obat itu berupa prodrug atau obat yang masih inaktif, dia bisa diaktifasi oleh CYP enzim menjadi bentuk aktifnya. Implikasi klinisnya adalah seperti pada pemberian clopidogrel yang merupakan obat pengencer darah atau obat yang menghambat penjendalan darah. Clopidogrel ini merupakan prodrug atau obat yang masih inaktif. Dengan adanya CYP2C19, dia akan diaktifasi dengan metabolisme di liver. Fakta uniknya adalah ketika ada pasien yang memiliki variasi pada CYP2C19 sehingga fungsi enzim ini tidak sempurna, maka clopidogrel yang harusnya bisa diaktifasi oleh CYP ini justru tidak bisa diaktifasi. Akibatnya, efek untuk menghambat penjendalan darah dari clopidogrel ini tidak muncul. Nah, pada kondisi seperti ini, kita bisa pertimbangkan untuk tidak menggunakan clopidogrel.
fakta unik lainnya terkait dengan metabolisme. Jika urutan biasanya adalah absorpsi, distribusi, metabolisme, kemudian ekskresi, ada pengecualian pada pemberian secara oral. Setelah fase absorpsi, semua yang dari saluran cerna akan masuk vena, kemudian vena porta, dan masuk ke hati, sebelum kemudian masuk ke vena cava dan ke jantung untuk didistribusi. Dari sini kita tahu bahwa setelah absorpsi, masuk ke hati, artinya dia akan dimetabolisme. Implikasi klinisnya adalah ketika banyak obat itu kemudian dimetabolisme terlebih dahulu di hati sebelum didistribusi, maka obat yang dalam bentuk aktif itu tinggal sedikit. Baik, kita lanjut ke fase ekskresi. Di fase ekskresi, obat akan dibuang. Organ utama yang melakukan ekskresi adalah ginjal. Namun tidak menutup kemungkinan ekskresi juga terjadi di saluran yang lain, sehingga kita bisa menemukan obat juga di feses, saliva, air mata, bahkan keringat. Pada fase-fase ini, obat mulai dibuang dan kadarnya dalam darah akan turun sampai hilang. Jika kita kembali ke kurva konsentrasi versus waktu, terlihat kadar obat turun sampai hilang. Ini artinya efek obat juga hilang. Kalau kita ingin efek obat masih ada, kita bisa memberikan obat kembali sehingga kadarnya akan naik kembali. Itulah kenapa kadang ada obat diberikan 1 kali sehari, ada yang 2 sampai 3 kali sehari. Semoga bisa membantu teman-teman belajar mengenai farmakokinetika ini. Jika ada pertanyaan atau hal lain yang ingin dipelajari, Sobat Kanal bisa menuliskan komentar di kolom komen. Belajar farmakologi mudah dan praktis bersama saya Dwi Aris. Terima kasih.